Selamat malam, selain informasi yang baru saja Anda saksikan, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight. Kali ini bersama saya, Monica Konado. Minggu siang, polisi merilis perkembangan kasus pembunuhan Vina Cirebon dengan menghadirkan salah satu buron yang ditangkap yang disebut sebagai Peggy alias Perong. Saat rilis dibacakan, Peggy Setiawan berulang kali menggelengkan kepalanya dan mengaku tidak membunuh Vina. Polda Jawa Barat Minggu siang melakukan konferensi pers terkait dengan kasus pembunuhan Vina. Kartini, ibunda dari Peggy Setiawan yang menyaksikan langsung acara tersebut, tak kuasa menahan air matanya. Kita ke informasi lain, sebuah taksi online ditabrak kereta api di perlintasan berpalang pintu di Kota Blitar, Jawa Timur. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat mobil menerobos palang pintu. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah mobil ditabrak kereta api di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu. Sopir tewas dan mobil terseret sejauh 20 meter. Sebuah bus yang membawa rombongan murid sekolah dasar negeri 1 Harisan Jaya Oku Timur, Sumatera Selatan mengalami kecelakaan setelah menabrak truk trailer di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Sementara itu diduga saling ejek di media sosial, 2 kelompok remaja nekat melakukan aksi tawuran di ruas tol Johar Cakung, Jakarta Timur. Seorang pengendara sepeda motor di Purwakarta, Jawa Barat terjatuh dan tertabrak truk. Dalam video yang beredar di media sosial, kemudian viral, dinarasikan pengendara sepeda motor terkejut karena diberhentikan polisi yang berjaga. Rombongan mobil minibus melaju di antara mobil jeep di lautan Pasir Bromo. 22 unit minibus ini membawa 250 pelajar dan guru sekolah menengah kejuruan asal Kota Tangerang Selatan, Banten saat libur panjang Waisak pada Jumat 24 Mei. Setelah videonya ini viral, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memanggil agen travel yang membawa rombongan tersebut untuk klarifikasi pada Sabtu sore. Kita ke informasi berikutnya, seorang juragan angkot dan juga bandar emas di Karawang, Jawa Barat tewas dengan kondisi luka tusukan senjata tajam di bagian perut. Sementara itu seorang pria ditemukan tewas dengan darah yang sudah mengering di bagian wajah di sebuah kios pasar Mentaya Sampit, Kalimantan Tengah. Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan mendatang menjadi hal yang ditunggu dalam Rakernas kelima PDIP. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum menyebut secara gamblang mengenai hal tersebut. Sementara itu Rakernas kelima PDI Perjuangan ditutup dengan pembacaan rekomendasi eksternal oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDIP. Puan sempat menitikan air mata saat menyinggung kemenangan PDIP dalam pemilu legislatif. Strategi memenangkan Pilkada 2024 menjadi agenda utama Rakernas hari kedua PDI Perjuangan. Khusus di Jawa Barat, PDIP mengincar posisi calon wakil gubernur. Sementara untuk menghadapi menantu Presiden Jokowi, yaitu Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara, PDIP siapkan sejumlah strategi. Dalam pidato penutup Rakernas kelima PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Megawati mengakui sudah menyiapkan penugasan untuk Ahok. Kita ke informasi berikutnya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan memulai tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI 2024 pada Juni. Anda kembali bersama kami dan kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Sudah lebih dari 24 jam University of Toronto mengeluarkan larangan masuk tanpa izin kepada mahasiswa pengunjuk rasa pro-Palestina yang menduduki area kampus dan membangun kamp. Merebaknya aksi serupa ini membuat universitas-universitas di seluruh Kanada mengambil langkah hukum. Berikut laporan Kamil Karamali selengkapnya untuk Anda. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina kembali memanas. Kali ini kedua negara saling melakukan serangan. Rusia kembali melakukan serangan ke sebuah supermarket yang menyebabkan kebakaran besar. Sedangkan Ukraina melakukan serangan ke wilayah Belgorod yang menyebabkan korban tewas dan kebakaran di beberapa bangunan. Informasi selanjutnya masih dari mancanegara, ratusan orang diduga tewas akibat longsor yang menerjang desa terpencil di Papua Nugini. Sementara itu ratusan ribu warga di Brasil Selatan terkena dampak banjir.
Sebuah bangunan arena bermain di Gujarat, India habis dilalap si jago merah. Insiden ini menewaskan 27 orang. Sementara itu kebakaran juga terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak di New Delhi pada Sabtu malam. Kebakaran ini menewaskan 6 bayi yang baru lahir. Kasus jemaah calon haji tersesat di Tanah Suci masih sering terjadi setiap tahunnya. Ketidaktahuan lokasi dan juga kondisi kesehatan seringkali menjadi sebabnya. Situasi ini kadang diperparah dengan ketiadaan dokumen dan identitas calon haji. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan calon haji untuk meminimalisir resiko tersesat di Tanah Suci? Berikut ada tipsnya untuk Anda. Menjelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang hewan kurban mulai membuka lapak jualan. Salah satunya berlokasi di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Faktor kesehatan hewan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan saat akan membeli hewan kurban. Anda kembali bersama kami dan kali ini kita ke informasi olahraga. Manchester United meraih gelar Piala FA untuk ke-13 kalinya usai mengalahkan juara bertahan sekaligus kampiun Premier League Manchester City dalam final di Stadion Wembley. The Red Devils berhak tampil di Liga Europe musim depan meski hanya finish ke-8 di klasemen akhir Premier League. Mereka merebut jatah Chelsea yang tergusur ke Conference League. Bayern Munchen resmi menunjuk Vincent Kompany sebagai pelatih untuk musim depan. Sementara legenda Manchester United Wayne Rooney dipercaya untuk menangani tim Divisi 2 Liga Inggris Plymouth Argyle. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Monica Konado pamit. Terima kasih dan selamat malam.